Halo rekan trader, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam kondisi sehat dan juga semangat selalu. Kembali lagi bersama saya Edwina Ineke, instruktur XM Indonesia, yang pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama membahas video serta temanya itu seputar kapan waktu terbaik untuk investasi serta trading cryptocurrency. Cryptocurrency sendiri merupakan salah satu aset yang memiliki fluktuasi harga yang cukup tinggi. Artinya perubahan harganya itu bisa terjadi dengan sangat cepat. Seperti yang rekan-rekan bisa lihat pada gambar berikut ya, di mana Bitcoin itu sempat mencapai harga tertinggi beberapa kali setelah mengalami halving. Nah, halving sendiri itu adalah istilah penyebutan dalam hal pemberian imbalan kepada para miner ya, setelah mereka ini menyelesaikan beberapa blok puzzle gitu ya, dan menambah blok baru. Nah, jadi setelah halving itu biasanya Bitcoin mengalami kenaikan harga sehingga mencapai harga tertinggi. Nah, halving pertama itu ada pada tahun 2012 dan kemudian di tahun 2013 Bitcoin mencapai harga tertinggi. Jadi jeda waktu beberapa bulan setelahnya barulah Bitcoin mencapai harga tertinggi. Kemudian halving kedua itu di tahun 2016, di mana Bitcoin juga mengalami harga tertinggi lagi di tahun 2017. Dan kemudian di sini halving terakhir itu berada pada tahun 2020, sehingga kita bisa menetapkan kalau 2021 itu merupakan harga tertinggi dari Bitcoin yang dicapai di angka 68.900, kisaran ya hampir 1 miliar ya kalau misalkan dirupiahkan. Nah, karena harga Bitcoin itu bisa mengalami penurunan dengan cepat, bahkan juga bisa mengalami kenaikan dengan sangat cepat, maka kita bisa antisipasi terlebih dahulu kapan waktu yang tepat untuk kita investasi cryptocurrency. Jadi untuk bisa mengetahui kapan waktu terbaik untuk bisa membeli aset cryptocurrency ya untuk di hold jangka panjang, rekan-rekan bisa menggunakan bantuan dari analisa on-chain. Jadi analisa on-chain itu beragam sekali ya. Analisa on-chain itu membantu kita untuk bisa mengetahui kira-kira pada saat itu sentimen pasar lagi seperti apa gitu ya. Ada berbagai jenis analisa on-chain, seperti yang digambar ini. Ada analisa on-chain berdasarkan metrik MVRV. Ya, jadi metrik itu memang melihat harga hari ini dibagi dengan harga realize. Jadi realized value itu mengambil harga setiap Bitcoin saat terakhir kali dipindahkan, yaitu terakhir kali dikirim ya, maksudnya dari wallet satu ke wallet lain. Jadi di sini rekan-rekan bisa lihat melalui metrik itu ada dua zona, yaitu zona yang warna pink dan juga zona warna hijau. Dimana untuk zona warna pink ini menunjukkan kalau Bitcoin itu berada pada harga yang cukup mahal. Jadi biasanya siap-siap akan terjadi bubble gitu ya. Jadi rasionya ini dari 7 ke atas ya, 7 sampai 10. Kalau misalkan metriknya sudah berada pada zona tersebut, maka kita jangan beli dulu gitu ya. Kita siap-siap aja tunggu akan terjadi penurunan biasanya. Nah, ini seperti biasanya terjadi di tahun 2013 ya, kemudian juga di tahun 2015 itu metriknya tuh sempat mencapai di zona itu. Jadi artinya harga Bitcoin sudah mahal. Nah, kemudian kita bisa belinya itu waktu kapan gitu ya. Jadi kita bisa tunggu sampai metriknya ini kira-kira berada di bawah 0, yaitu yang di zona hijau. Nah, kalau di zona hijau ini menunjukkan kalau Bitcoin itu sudah mencapai under value atau harga yang cukup murah. Jadi ini seperti di tahun 2012 ya, sebelum halving, kemudian juga di tahun 2016 lalu 2020 untuk metrik MVRV-nya tuh menunjukkan di zona tersebut, dan memang itu menunjukkan waktu terbaik untuk kita investasi cryptocurrency dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi kita bisa bantu dengan metrik MVRV tersebut. Kemudian di sini selain MVRV kita juga bisa melihat sentimen pasar pada saat itu, kira-kira posisinya lagi panik kah, lagi greedy atau seperti apa. Kita bisa dengan menggunakan unrealized profit atau loss seperti pada gambar. Jadi untuk metrik tersebut itu membantu kita untuk melihat untung dan juga rugi para investor Bitcoin ya. Kita bisa melihat ada beberapa zona di sini, ada zona kapitulasi, ada zona hope, optimis, greed, euphoria, dan ada juga yang fear juga ada ya, maksudnya hope fear itu ya, gabungan di situ. Nah, kalau misalnya kita mau beli, kita bagusnya itu tunggu di zona kapitulasi ya, zona dimana orang-orang itu melakukan akumulasi.
Nah, untuk jual kita bisa tunggu ketika metrik tersebut menyentuh level greed atau euforia. Tandanya orang-orang itu lagi banyak FOMO dan seharusnya kita menahan diri terlebih dahulu untuk tidak masuk pasar ya. Nah, metrik ini memang cukup akurat ya kalau misalkan kita lihat, karena ini berdasarkan data on-chain di lapangan gitu ya. Berdasarkan volume perdagangan, berdasarkan tren pada saat itu. Jadi kita bisa mempertimbangkan hal tersebut gitu ya. Jadi waktu terbaik berdasarkan metrik ini kita menunggu di level hope atau fear dan juga kapitulasi ya. Jadi berdasarkan dari dua metrik tersebut, intinya kita bisa menunggu ketika Bitcoin ini mencapai harga bottom ya, atau harga terbawah. Nah, cara mengetahuinya ya dengan bantuan dari analisa data on-chain, kemudian juga bisa fundamental, lalu index fear and greed, dan yang paling membantu sebenarnya di sini adalah analisa on-chain, yaitu MVRV dan juga UPL atau unrealized profit dan juga loss. Oke rekan-rekan, jadi kurang lebih itu dia pembahasan kita hari ini mengenai kapan waktu terbaik untuk membeli Bitcoin. Apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk investasi kripto? Nah, sebenarnya kita bisa menunggu dulu ya sampai Bitcoin ini cukup sideways, karena kemarin ini Bitcoin baru saja memulai bear marketnya. Jadi kita tunggu dulu, biasanya masa sideways-nya itu kurang lebih ya 100 sampai 200 harian. Di zona tersebutlah kita bisa mengumpulkan Bitcoin atau kripto-kripto lainnya. Oke, sekian dulu rekan-rekan untuk video hari ini. Untuk rekan-rekan yang ingin mengetahui informasi terbaru lainnya serta promo-promo terbaru dari XM, rekan-rekan bisa memfollow sosial media dari XM, yaitu YouTube, kemudian Telegram, Instagram, Facebook, untuk bisa mengetahui informasi terbaru. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!